Jadi Ernest juga banyak ngasih saran di lokasi syuting, kayak nyamperin gue dateng terus ngasih tau, Vin lo kurang kayak gini, coba ngomongnya agak santai dikit. Nah kalau Ari Kriting itu dia yang kayak misalkan kita udah set action sampai selesai, dia nemu ada celah komedi, dia ngasih tau ke kita, terus kita harus mainin itu biar itu punchline-nya gitu. Kalau Om Ari menurut Amil lebih kayak pawangnya Bakri sih daripada komedi coach ya. Soalnya kalau mau syuting bareng Bakri pasti Om Ari turun ke lapangan. Bakri, coba. Nah, kayak gitu lucu banget dan Mungkin tantangannya adalah biasa saya sendirian di panggung sebagai stand up comedian, tapi di film kita harus kerjasama antar pemain, antar kru. Itu yang jadi tantangan tersendiri. Jadiin ibunya Lala itu suatu tantangan karena kan gue muda banget. Gimana ya? Itu yang tantangan satu-satunya tuh untuk menjadi ibu, sosok ibu. Sama Kang Dalton juga kan tuanya dia tua banget gitu. Jadi aku tuh harus kayak wibawanya tuh harus gimana gitu. Bapak jangan pukul rata tuh. Nah sekarang gantian apa yang pukul rata? Ernest itu di mata saya, beliau ini opini yang pertama, dia itu multi talent. Dia bisa jadi penulis, dia pemain juga gitu ya, dia yang mendirect juga. Kalau opini kedua, dia nyari duitnya kebanyakan. Semua posisi sama dia semua, jadi yang lain nggak kebagian. Budi Dalton sama Mbak Ade Sehan bener-bener kayak nggak kerasa gap sama sekali. Mereka bener-bener punya chemistry yang lucu banget. Akhirnya itu juga membuat aku semakin nyaman sebagai Meira, dan kalau ada dialog yang harus diimprovisasi, kita tektokannya tuh udah gampang, nggak kaget atau gimana karena kita udah share chemistry yang kuat. Semua orang kayak energinya positif banget, nggak pernah ada drama-drama aneh yang bikin semua orang yang terlibat nih jadi ngerasa bener-bener punya kepentingan yang spesial di film ini. Jadi di sini Morgan memerankan Patrick sebagai tantangan dari gue untuk dia mengeksplor sesuatu yang baru gitu. Seberhasil apa ya nanti penonton lah yang nilai. Kesulitannya yang pertama mecah konsentrasi. Karena gue harus main, harus ngedirect juga, itu yang paling bingung gitu. Kalau dari segi menjaga scene nggak masalah karena ada co-director gue, cuman fisik dan mental itu yang benar-benar terkuras gila-gilaan gitu, capek banget karena di film ini kurang lebih 70%-an itu ada guenya di film ini. Bertemu dengan Ernest membuat saya mendapatkan hal-hal yang baru. Membaca trilogi bukunya juga saya menemukan pencerahan-pencerahan baru. Secara kebetulan Ernest juga berminat untuk mengangkat bukunya menjadi sebuah film. Hal kedua yang saya lakukan setelah Raditya Dika mengerjakan Mangkuk Merah Jambu, dan saya yakin apa yang dikerjakan oleh Ernest akan membuat Anda terhibur dan puas. Melawan rasa hati. Kedekatan Ernest dengan begitu banyak selebritis membuat film ini kaya dengan pemain. Tapi satu hal juga yang menarik adalah keterlibatan Overtune. Gue seneng banget sih, terus terang gue seneng banget ini berhasil menjadi kenyataan dan bukan hanya lagunya dipakai soundtrack, kita juga pakai satu lagu lain dari albumnya yang Ku Ingin Kau Tahu. Kita sih senang banget bisa kepilih, lagu kita dipilih sama Mas Ernest untuk jadi soundtrack filmnya dia, dan kita senang banget bisa terlibat. Jadi karakternya jadi kita sendiri, jadi nanti kita kayak mainin lagu-lagu kita yang kayaknya bakal ada di ending filmnya. Jadi harus kalau nonton filmnya harus nonton sampai habis banget supaya bisa nonton partnya kita main. Semoga filmnya banyak ditonton dan filmnya hasilnya jadi bagus. Jadi orang pas keluar dari filmnya itu sendiri bisa keinget gak cuma filmnya, cuma lagu-lagu yang ada di situ juga. Untuk Ngenes ini, Overtunes memang benar-benar jadi bagian dari proyeknya. Jadi ini sesuatu yang buat gue kece banget lah. Terima kasih untuk Overtune, terima kasih untuk Ernest dengan segenap timnya yang telah membuat sebuah film yang sangat pantas untuk ditonton. Dan hatiku menginginkanmu lebih dari yang kau. Jadi Ngenes itu adalah sebuah buku awalnya dirilis tahun 2013, kemudian karena responnya bagus, akhirnya dibikin sequel Ngenes 2 2014 dan Ngenes 3 2015. Akhirnya jadi sebuah trilogi cerita buku yang isinya tentang kumpulan cerita beat-beat komedi gue di panggung, pengalaman hidup gue jadi orang Cina di Indonesia gitu. Gue ngerasa Star Vision punya niat yang cukup serius sama buku ini dan akhirnya diangkat menjadi film. Pada script ini sih saya relate banget dengan scriptnya gitu, itu yang dialami sehari-hari, kocak banget, dan saya yakin ini pas banget nih akhir tahun, ini bisa jadi hiburan buat semua orang. Serunya karena harus ngedirect sambil main, itu sih yang bikin mau gila sih sebenarnya, karena tuntutan secara fisik dan mental itu gila banget. Walaupun capeknya udah kayak orang gila tapi harus berusaha tenang dan tidak emosional. Walaupun sering gagal itu saksinya. Emosinya nggak stabil.